Bang, nih gimana nih? Tutup aja dah. Tutup aja? Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Bahaya. Ini alasannya kalau selokan itu jangan dibangun apa-apa ya Bang ya? Pas begitu kita masuk ke PPSU, alhamdulillah paket kita keluar. Satu demi satu, sampah terangkat. Suara sapu bergesekan dengan aspal seakan menjadi melodi yang tak pernah berhenti. Langkah kaki menyusuri gang sempit, menembus riuhnya jalan protokol, membersihkan trotoar yang kotor. Ritme kerja yang terus berulang, namun tak pernah selesai karena kota ini tak henti bergerak. Ya, di balik setiap jengkal Jakarta yang bersih dan tertata, ada tangan-tangan yang menjadikan itu nyata. Merekalah garda terdepan kebersihan ibu kota, para petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau yang akrab kita sebut PPSU. Setiap hari, mereka memastikan denyut nadi kota ini tetap nyaman, walau begitu banyak tantangan. Ini saya baru saja ikut apel pagi dan sekarang bersiap ganti baju untuk menjadi seorang petugas PPSU. Dan sekarang saya sudah siap untuk belajar melayani masyarakat. Saya topi, kaos siap. Gimana Mas Robo, aman? Aman, oke. Let's go. Episode kali ini, saya berkesempatan langsung bergabung dengan pasukan Oranye, julukan akrab para petugas PPSU. Saya diajak bertugas di sebuah kelurahan yang unik, diapit oleh 3 sungai dan sering dilanda banjir. Tepatnya di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dengan luas wilayah mencapai 400 hektar dan sekitar 80 petugas PPSU yang siaga setiap hari, kendalanya tidak main-main. Nggak bisa nih gini mulu nih. Udah pada ngelanggar, pada cengar-cengir. Sing, pala. Salah satu titik yang saya bersihkan adalah di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Ruas jalan yang cukup tersohor dengan kemacetannya. Jalan ini termasuk dalam wilayah kerja PPSU Kelurahan Rawabuaya. Di lokasi ini, pembersihan trotoar menjadi pekerjaan yang menuntut kesabaran. Ya biasa begini tiap hari kadang kalau lagi macet. Kadang lewat atas. Ya kalau kita nutup juga bukan ininya kita, Bang. Tapi selama nyapu-nyapu ini kan jalan utama nih. Pernah kesenggol, pernah apa, teman-teman, abang? Kadang sempet kita pernah ribut, Bang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita udah kasih tahu, maksudnya jangan ngebut-ngebut lah, kan. Salah satu ada pengguna jalan pun pernah kejadian ketabrak. Tak jarang, petugas PPSU berhadapan dengan pengendara roda 2 yang nekat naik ke trotoar, menghambat pekerjaan, bahkan membahayakan keselamatan. Menghadapi situasi seperti ini, tak bisa dilakukan sendiri. Petugas PPSU pun sering berkoordinasi dengan instansi lain. Bang, nih gimana nih? Tutup aja dah. Tutup aja? Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Bahaya? Iya daripada ntar ketabrak. Coba deh. Yuk, kita tutup dulu. Alhamdulillah ada Satpol PP, kita bisa lanjut kerja. Bang, ayo kita lanjut nyapu dah. Pepohonan rimbun di sekitar Kalimukefart, tepat di samping jalan ini, membuat area harus dibersihkan setiap hari. Sehari saja tidak dibersihkan, kawasan ini akan langsung terlihat kumuh. Titik pertama sudah selesai. Sekarang saatnya saya membersihkan jalan di permukiman warga. Dikit. Nyebutin rumput rumah warga. Saya termasuk orang yang lumayan kuat nahan bau, coba nih. Ada kotoran hewan, bau banget. Kagak bohong. Aduh.
Memasuki permukiman warga, saya menemukan fakta yang berbeda. Di sini, dominasi sampah bukan lagi dedaunan, melainkan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Ya sekarang apalah daya kita, teguran, tapi ya dianggap angin berlalu gitu Pak sama warga itu. Kalau yang nggak paham dengan kebersihan, mereka berpikiran apa? Oh kebersihan itu udah ada petugasnya PPSU, jadi kurang kesadarannya. Selanjutnya, perhatian kami beralih ke area hijau. Bang Wardono, saya mau nanya. Ini tupoksi PPSU juga nih? Iya Pak, kebetulan setiap tahun ada penataan kawasan Pak. Jadi per 3 bulan itu kita penataan kawasan. Beberapa jam berlalu, karung-karung sampah kami sudah penuh. Kini, saya akan ikut tim lintas yang bertugas khusus mengangkut seluruh sampah yang sudah terkumpul. Bentar ya. Ya Bang, Oh, satu lagi. Udah saja aman. siap. Mobil jemputan, tapi bukan buat ngejemput saya. Ngejemput sampah-sampah. Misi Bang, Ya, yuk, siap. yuk. Naik sini. Ya. Pasal. Bang, gue di depan ya? Saya di depan. Aman. Oh, siap. Bismillah. Awas Bang, hati-hati. Aromanya semerbak. Hati-hati Bang, banyak paku. Paku apa beling apa-apa, kita nggak tahu. Paku beling. Iya udah pasti sampah. Tusukan sate. Udah ketusuk. Di atas mobil bak terbuka yang sudah dimodifikasi ini, kami terus bergerak. Naik dan turun menyusuri gang-gang perumahan dari satu titik ke titik lain mengangkut karung-karung sampah. Pertama sampah-sampah sifatnya basah. Kenapa Bang? Ya karena kan itu kan gendap, kalau kelamaan kita nggak angkut bisa bau dan warga tentunya pasti komplain. Yang itu yang kita hindari. Dalam sehari, mobil ini biasanya bisa mengangkut sampah hingga 3 kali perjalanan. Namun, saat musim hujan dan banjir, frekuensinya bisa meningkat hingga belasan kali. Ini musuh tuh. Musuhnya Kena sedikit lumayan Bang sampai malam. PPSU di sini tusuk sate. Atau depan ada lagi nih banyak. Selanjutnya, seluruh sampah ini dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Disinilah sampah-sampah ini menunggu sebelum nantinya akan diangkut oleh kendaraan yang lebih besar menuju TPA Bantar Gebang. Saya pikir ya, petugas PPSU itu hanya ngebersihin jalanan atau bahkan ada yang ngecat-ngecat seperti ini, tapi juga ada yang mempercantik lingkungan. Kalau bapaknya bakat terpendam, saya bakat yang sebaiknya dipendam, cuma nyocol-nyocol aja. Saya nggak bisa gambar. Selain membersihkan sampah yang terlihat di permukaan jalan, petugas PPSU juga memiliki tanggung jawab penting lain. Kami harus membersihkan sampah yang menyumbat saluran air atau selokan. Ini alasannya kalau selokan itu jangan dibangun apa-apa ya Bang ya? Agar tidak mempersulit kita. Tugas ini krusial untuk mencegah genangan dan banjir, terutama saat musim penghujan. Lama-lama hidung mulai kebiasa dengan aroma-aroma semerbak semeriwing ada di jauh. Cuman memang butuh peran masyarakat juga nih yang saya lihat ya. Ini kayak contoh nih yang tidak dibangun apa-apa di atas selokan, jadi membukanya gampang. Tantangan di selokan bukan hanya soal aroma yang membuat kepala terasa berputar, terutama bagi pemula seperti saya. Ada bahaya yang jauh lebih nyata mengintai di depan mata. Benda-benda tajam yang tak terlihat jelas di antara tumpukan sampah. Itu boleh dong, Bang. Itu gimana ceritanya waktu itu Bang ini Bang? Ini pas saya lagi masuk saluran, ada beling, saya nggak tahu sepatu sampai sobek. Padahal pakai sepatu boot? Pakai sepatu boot. Karena sepatunya udah tipis sekali, jadi sobek. Apakah tugas petugas PPSU selesai sampai di sini? Tentu saja belum. Keseharian mereka juga mencakup menerima laporan langsung dari warga, baik itu melalui tatap muka ataupun aplikasi. Tak jarang, laporan mengenai pembakaran sampah menjadi bagian dari keseharian. Nah, Jaki itu langsung dari laporan warga ke kita masuk aplikasi CRN dari JSC, Jakarta Smart City. Nah, waktu pengerjaannya itu selama 6 jam. Ini sama salah satunya? Ya, salah satunya bakaran sampah.
Bakar sampah nggak boleh, betul? Nggak boleh, ada peraturannya. Namun, jangan mengira tugas PPSU hanya soal kebersihan saja ya. Ada satu peran tak terduga yang juga jadi bagian dari keseharian PPSU, mempercantik tembok-tembok yang ada di Jakarta. Ya, mereka bukan hanya membersihkan, tapi juga turut memperindah wajah ibu kota. Kita harus melakukan penataan kawasan, Pak. Di 1 tahunnya 4 lokasi. Yang kedua, jangan secara fisik tidak ketinggalan karyanya. Jadi kita berbuat untuk lebih baik lagi di lingkungan, mempercantik lingkungan. Dan di lokasi ini, mural yang kami kerjakan punya pesan kuat, pendidikan. Tema ini sengaja dipilih karena berada tepat di samping salah satu sekolah di Kelurahan Rawabuaya. Terpendam bisa keluar, Pak. Bakat terpendam, dulu kan hobi. Cuman awalnya kita di buku-buku gitu kan waktu masih kecil. Pas begitu kita masuk ke PPSU, alhamdulillah bakat kita keluar. Bener-bener luar biasa. Dan petugas PPSU kini juga aktif mengajak warga berperan serta dalam menjaga kebersihan lewat program Bank Sampah, di mana sampah yang sudah dipilah warga dibeli oleh pemerintah. Nah, rata-rata dalam sebulan itu kurang lebih 700 sampai 800 kilo per bulan setiap kali kita nimbangnya. Sesuai SK Gubernur yang telah disepakati ditandatangani bahwasanya setiap warga masyarakat harus terlibat dalam ikut andil dalam pengelolaan bank sampah itu sendiri. Harganya juga bervariasi, bergantung jenis sampah yang dikumpulkan. Yang paling murah itu beling. Beling itu Rp250. Yang paling mahal botol galon Rp7.000. Memang, kebersihan adalah tugas utama mereka. Tapi siapa sangka, di balik seragam oranye itu tersimpan berbagai keahlian lain yang harus dikuasai para petugas PPSU. Kalau orang lihatnya kan simpel aja, sapu jalan gitu ya. Kemudian bersihin sampah di saluran. Ya, di luar dari itu, kadang-kadang sarana prasarana yang harus butuh skill ngelas, PPSU harus bisa. PPSU ketika dibutuhkan untuk menggambar di mural, tembok-tembok itu kita perlukan. Jakarta yang bersih dan tertata bukan hanya hasil kerja mesin, melainkan keringat dan dedikasi para petugas PPSU yang setiap hari berhadapan dengan tantangan tanpa henti. Mereka adalah wajah nyata dari semangat juang kota ini yang memastikan ibu kota tetap bersih dan asri. Rian Fernando, Probokus Hartoyo, Jakarta.